Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Gustina, saya dari kelompok 8. Saya membahas tentang gaya kepemimpinan. Kita cenderung menggolongkan seorang pemimpin berdasarkan cara ia memimpin menurut cara pandang kita mengenai dia. Gaya kepemimpinan mencakup tentang bagaimana seseorang bertindak dalam konteks organisasi tersebut. Maka cara termudah untuk membahas berbagai jenis gaya ialah dengan menggambarkan jenis organisasi atau situasi yang dihasilkan oleh atau yang cocok bagi situasi gaya tertentu. Jenis-jenis gaya kepemimpinan, di mana pada dasarnya di dalam setiap gaya kepemimpinan terdapat dua unsur utama, yaitu unsur pengarahan dan unsur bantuan. Sedangkan berdasarkan kepribadian, maka gaya kepemimpinan dibedakan menjadi 4. Yang satu, gaya kepemimpinan karismatis, yang dimana gaya kepemimpinan karismatis ini adalah gaya kepemimpinan yang mampu menarik atensi banyak orang karena faktor yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang merupakan anugerah dari Tuhan. Gaya kepemimpinan karismatis ini adalah mereka terpesona dengan cara berbicara yang membangkitkan semangat. Biasanya pemimpin dengan kepribadian kuning ini visionaris. Mereka sangat menyenangi perubahan dan tantangan. Namun, kelemahan terbesar tipe kepemimpinan model ini ialah saya analogikan dengan peribahasa tong kosong nyaring bunyinya, yang dimana mereka mampu menarik atensi banyak orang untuk datang kepada mereka. Setelah beberapa lama, orang-orang yang datang ini akan kecewa karena ketidakkonsistenan pemimpin tersebut. Apa yang diucapkan ternyata tidak dilakukan. Ketika diminta pertanggungjawaban, si pemimpin akan memberikan alasan, permintaan maaf atau janji. Gaya kepemimpinan karismatis ini akan efektif jika mereka belajar untuk berkomitmen, sekalipun seringkali mereka akan gagal. Kedua, mereka menempatkan orang-orang untuk menutupi kelemahan mereka. 2. Gaya kepemimpinan otoriter, yang dimana gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Dalam gaya kepemimpinan otoriter, pemimpin mengandalkan semua aspek kegiatan. Pemimpin memberitahukan sasaran apa saja yang ingin dicapai dan cara untuk mencapai sasaran tersebut, baik itu sasaran utama maupun sasaran minornya. Kelebihan model kepemimpinan otoriter ini adalah pada pencapaian prestasinya. Mereka sangat mementingkan tujuan sehingga tidak pernah peduli dengan cara. Makan adalah prinsip hidupnya. Gaya kepemimpinan otoriter ini bisa efektif bila ada keseimbangan antara disiplin yang diberlakukan kepada bawahan serta ada kompromi terhadap bawahan. Ketiga adalah gaya kepemimpinan demokrasi, di mana gaya kepemimpinan demokrasi adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahannya. Dalam gaya kepemimpinan demokrasi, pada gaya kepemimpinan demokrasi, anggota memiliki peranan yang lebih besar. Pada kepemimpinan ini, seseorang pemimpin hanya menunjukkan sasaran yang ingin dicapai. Tentang cara untuk mencapai sasaran tersebut, anggota yang menentukan. Selain itu, anggota juga diberikan keleluasaan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.
Kelebihan gaya kepemimpinan demokrasi ini adalah di penempatan perspektifnya. Gaya kepemimpinan demokrasi ini akan efektif bila satu, pemimpin mau berjuang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kedua, punya semangat bahwa hidup ini tidak selalu win-win solutions. Ada kalanya terjadi win-loss solutions. Pemimpin harus mengupayakan agar dia tidak selalu kalah, tetapi ada kalanya menjadi menang. Yang keempat adalah gaya kepemimpinan moralis, di mana gaya kepemimpinan moralis ini adalah gaya kepemimpinan yang saling menghargai bawahannya. Biasanya seorang pemimpin bergaya moralis sifatnya hangat dan sopan kepada semua orang. Pemimpin bergaya moralis pada dasarnya memiliki empati yang tinggi terhadap permasalahan para bawahannya. Segala bentuk kebijakan ada dalam diri pemimpin ini. Orang-orang datang karena kehangatan akan terlepas dari segala kekurangannya. Pemimpin bergaya moralis adalah sangat emosional. Dia sangat tidak stabil, kadang bisa tampak sedih dan kadang mengerikan. Kadang pula bisa sangat menyenangkan dan bersahabat. Gaya kepemimpinan moralis ini akan efektif bila keberhasilan seseorang memimpin moralis dalam mengatasi kelebihan emosionalnya seringkali menjadi perjuangan seumur hidup. Kedua, belajar mencapai orang lain atau membiarkan melakukan dengan cara mereka, bukan dengan cara Anda. Pengukuran kepemimpinan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengukuran kepemimpinan. Untuk mengukur gaya kepemimpinan dipengaruhi indikator sebagai berikut. 1. Karisma. 2. Ideal influence atau pengaruh ideal. 3. Inspirations. 4. Intellectual stimulations. 5. Individual considerations atau perhatian individu. Ke-6. Individual considerations atau perhatian individu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan gaya kepemimpinan yang efektif. Di mana gaya kepemimpinan yang efektif sebaiknya dijalankan oleh seorang pemimpin terhadap organisasinya sangat tergantung pada kondisi anggota organisasi itu sendiri, yang dimana pada dasarnya tipe gaya kepemimpinan hanya cocok untuk kondisi tertentu saja. Tidak menutupi kemungkinan seseorang pemimpin menerapkan gaya yang berbeda untuk visi atau saksi yang berbeda. Gaya setiap pemimpin tentunya berbeda-beda, demikian juga dengan para pengikutnya. Ini merupakan cara lain untuk mengatakan bahwa situasi-situasi tertentu menuntut satu gaya kepemimpinan tertentu, sedangkan situasi lainnya menuntut gaya yang lain pula. Organisasi-organisasi perlu memperbaharui diri mereka sendiri, dan gaya kepemimpinan yang berbeda seringkali dibutuhkan. Apapun gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh seseorang terhadap organisasi yang dipimpin, dia harus dapat memberikan motivasi, kenyamanan, dan perubahan ke arah kebaikan bagi anggotanya. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang mengenai gaya kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.